adalah peserta Sosiologi Education Festival Nasional 2022 yang mengangkat tema Pendidikan Indonesia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial Budaya di Era Digital 5.0. Perkenalkan, saya Niwayan Sri Lisnayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Kemudian ada rekan saya Bayu Kurniawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Dan yang terakhir ada rekan saya Pandenone Karinwila dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan materi terkait dengan perilaku menyimpang. Jangan lupa saksikan terus video kami sampai akhir ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, dalam video pembelajaran kali ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu untuk mempelajari terjadinya perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. 2. Mengidentifikasi terjadinya perilaku menyimpang dari hasil sosialisasi yang tidak sempurna. 3. Mendeskripsikan cara-cara untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang. 4. Mengklasifikasi jenis-jenis perilaku menyimpang. Dan 5. Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial di masyarakat. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, mampu mempelajari terjadinya perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. 2. Mampu mengidentifikasi terjadinya perilaku menyimpang dari hasil sosialisasi yang tidak sempurna. 3. Mampu mendeskripsikan cara-cara untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang. 4. Mampu mengklasifikasi jenis-jenis perilaku menyimpang. Dan 5. Mampu mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap antisosial di masyarakat. Kalian tahu nggak sih apa itu perilaku menyimpang? Seringkali kita mendengar perilaku menyimpang itu seperti di berita, orang-orang, dan juga di sekolah pasti sering kan guru-guru menjelaskan terkait dengan perilaku menyimpang. Oke, jadi perilaku menyimpang merupakan tindakan, kegiatan, atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang juga bisa diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma. Adapun ciri-ciri dari perilaku menyimpang. Nah, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt 1996, ciri-ciri yang bisa diketahui dari perilaku menyimpang sebagai berikut. Yang pertama, suatu perbuatan dianggap menyimpang bila mana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang. Yang kedua, penyimpangan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap si pelaku penyimpang. 3. Ada perilaku yang bisa diterima dan ada yang ditolak. 4. Mayoritas orang tidak sepenuhnya mentaati peraturan sehingga ada bentuk penyimpangan yang tersamar dan ada yang mutlak. 5. Penyimpangan bisa terjadi terhadap budaya ideal dan budaya real. Budaya ideal merupakan tata kelakuan dan kebiasaan yang secara formal disetujui oleh masyarakat. Sedangkan budaya real mencakup hal-hal yang betul-betul mereka laksanakan. Dan yang keenam, apabila ada peraturan hukum yang melarang suatu perbuatan yang ingin sekali diperbuat orang banyak, biasanya muncul norma penghindaran. Selanjutnya, faktor penyebab perilaku menyimpang. Mengapa banyak orang mengemudi jalan raya dengan mengabaikan keselamatan mereka? Mengapa anak tega menganiaya orang tua mereka karena tidak dibelikan handphone baru? Dan mengapa akhir-akhir ini sering terjadi kasus pelecehan yang menimpa anak-anak jalanan? Nah, daftar pertanyaan ini dapat terus diperpanjang dan ditambah untuk mengungkapkan berbagai kriminalitas yang merebak di lingkungan sekitar kita. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. Namun, menurut Abdul Shani, ada beberapa alasan umum bisa mengungkapkan guna membantu kalian memahami fenomena ini. Pertama, seseorang berperilaku menyimpang karena mengamati perilaku menyimpang yang dilakukan orang lain. Jika orang itu merasa ada keuntungan dari tindakan yang dilakukannya, orang tersebut cenderung mengulanginya. Individu lain yang menginginkan hal yang sama lantas meniru tindakan itu. Kedua, seseorang berperilaku menyimpang karena lingkungan sekitar telah mempertontonkan aneka perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Biasanya, yang menjadi korban adalah anak-anak. Mereka belum mempunyai filter yang kuat untuk memilah hal-hal baru yang datang kepadanya. Sementara, orang dewasa di sekitarnya tidak intensif mensosialisasikan nilai dan norma ideal. Ketiga, pengaruh media massa.
film tentang kriminalitas berpengaruh besar terhadap para penontonnya. Jika seseorang menonton film tentang kekerasan, maka setelah selesai menonton film, dia akan bersikap sebagai pelaku dalam film tersebut. Tingginya rating tayangan sejenis itu menunjukkan besarnya perhatian pemirsa terhadap acara ini sehingga membuka peluang besar bagi pemirsa untuk meniru berbagai kejahatan yang disaksikan dari televisi. Selanjutnya, perilaku menyimpang di masyarakat. Banyak sekali bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Para sosiolog pun mencoba menggolongkan berbagai perilaku menyimpang tersebut. 1. Berdasarkan sifat. Perilaku menyimpang positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena merupakan bentuk penyesuaian atau perkembangan zaman. Salah satu contohnya yaitu emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman, seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Penyimpangan bentuk negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena merupakan unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. 2. Penyimpangan berdasarkan perilaku. Penyimpangan individual atau individual deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan individual adalah ketika seorang siswa menyontek di sekolah. Selanjutnya, penyimpangan kelompok atau group deviation merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah para siswa SMA mengadakan balapan motor secara liar yang mengganggu lalu lintas jalan raya. Selanjutnya yaitu ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer digunakan untuk menyebut perilaku aneh, tidak lazim, dan keluar dari aturan sosial yang dilakukan masyarakat untuk pertama kalinya. Tindakan tersebut dianggap wajar oleh pelakunya, tetapi tidak dianggap wajar oleh sebagian besar anggota masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder digunakan ketika pelaku melakukan penyimpangan primer dan kemudian lingkungan memberikan cap atau label kepadanya, dan sebagai reaksi terhadap cap tersebut, pelaku terus-menerus melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang negatif. Yang pertama ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan peristakan yang bisa dilakukan oleh semua orang, asal mereka memiliki koneksi internet dan telepon pintar. Cyberbullying dapat dilakukan oleh semua umur, termasuk anak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Kenakalan remaja dapat terjadi karena pengaruh lingkungan keluarga, tempat pendidikan, atau teman pergaulan. Selanjutnya, mencuri. Pencurian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal ini disebabkan salah satu faktornya adalah kesenjangan sosial ekonomi, tidak meratanya perekonomian masyarakat dapat menjadi alasan para pelaku pencurian melakukan tindakan ini. Kemudian ada buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan termasuk penyimpangan karena melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu contoh perilaku penyimpangan positif, yaitu demonstrasi. Demonstrasi termasuk penyimpangan positif karena dilakukan guna mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Kemudian kesimpulan dari video pembelajaran ini yaitu bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang melanggar norma dan adat yang ada di kehidupan. Perilaku ini dapat timbul karena pergaulan yang tidak benar, gangguan mental, situasi keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sekitar, dan media massa. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Apakah sudah paham dengan materi kali ini? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar.